shift tray, baru kita ke pack tower. Saya setting. Oke, sudah kelihatan ya? Recording in progress. Di mana? Di classroom sudah saya berikan anak-anak PDF daripada PPT Bubble Cap Tower, juga ada buku handout lah istilahnya ya, tapi kalau dinamakan handout dia tidak terlalu ringkas juga, jadi itu kompilasi dari beberapa buku terkait desain bisa. Oke. Di sini seperti yang anak-anak lihat, sebentar ya, ini ketinggalan. Baik, di sini bisa kalian lihat ini adalah kolom gitu ya, tapi ini istilahnya seperti kolom demo gini anak-anak ya. Jadi ini bukan kolom yang sesungguhnya, jadi seperti kolom demo gitu. Ini ada tray ya, ini tray ya, sama halnya dengan di sini. Ya, ini ada tray. Kemudian di atasnya diberi bubble cap, gitu ya ini. Nah, nanti hal-hal yang terkait yang akan kita bahas di sini pada bubble cap, termasuk capnya sendiri, ya, cap dengan propertiesnya, kemudian tray, kemudian ada istilah downcomer. Downcomer ini sama dengan downflow, gitu ya, karena dia itu tempat comingnya si liquid, kemudian wear ini bibirnya, gitu ya. Baffle penghalang, kemudian ini adalah drain hole, adalah untuk mengosongkan daripada si kolom. Nah, ini kalau kita lihat tampak dekat anak-anak, ya, jadi di sini adalah tray kita, ya, ini tray, ya, kalau secara ini kolom katakanlah, ini selnya, kemudian nah ini tray-nya. Ya. Nah, umumnya kalau kita punya kolom destilasi, tray itu jarang yang full
diameter lingkaran seperti ini. Jadi umumnya, nah seperti ini. Jadi seperti apa ya, anak-anak nyantol gitu saja ya. Nah di sini nanti kita punya turunan. Nah kalau saya gambar lagi untuk tray yang berikutnya di sini. Nah, ini turunan ke bawah. Turunan ke bawah ini ya di sini ini adalah downcomer atau downflow, gitu ya. Jadi itu adalah downcomer atau downflow. Sebentar saya hapus. Nah, ini ya anak-anak. Nah, di sini dia itu liquidnya akan masuk, ini mengalir ya. Jadi dia downcomer karena dia coming, sebenarnya coming ke tray berikutnya, atau downflow. Jadi flowing ya, turun gitu ya, flow secara menurun dari tray yang teratas ke tray yang ke bawah. Nah, kemudian di sini ada ujung yang, nah bibirnya yang ini anak-anak, ya. Itu nah mencungul di sini. Ya, mencungul ini apa? Menonjol. Ini namanya weir. Gitu ya. Jadi kalau ini adalah weir, kemudian ini tadi downcomer atau downflow. Nih. Nah, kemudian kita lihat lagi cap kita. Ya, jadi cap itu penutupnya kalau secara satu kesatuan, ya satu kesatuan ini kita sebut sebagai bubble cap. Kenapa bubble cap? Karena cap ini membuat si vapor berbentuk bubble ini, gitu ya. Jadi capnya ini ada lubang-lubangnya ini anak-anak. Ya. Lobang-lobang kotak ini ya, jadi apa ini? Bukan lobang ya, kalau lobang itu bulat gitu ya. Apa ini? Slot terbuka kotak-kotak. Ini namanya slot. Ya. Jadi di sisinya ini makanya kenapa kok sama gambar ini terlihat samar, karena ini terbuka hole ya, berbentuk maksudnya dia bukan masif, jadi ada lubangnya. Ini slot namanya. Kalau penutupnya ini namanya cap, ya. Kemudian seperti kemarin saya bilang kamar mandi ya, seperti lubangnya kamar mandi, ya. Nah, ini ada naikan seperti ini, ada besinya. Nah, ini namanya riser. Gitu ya. Jadi ini riser, kemudian kita tutup cap. Nah, kita tutup cap. Nah, capnya ini tadi ada bolongannya di sini. Nah, ada bolongannya ini. Ya, ini saya tonjolkan supaya kelihatan bahwa cap ini bukan besi masif gitu ya anak-anak, tetapi ada lubang-lubangnya yang disebut sebagai slot. Ya, ini. Jadi nanti di sini yang kita kita desain cap-nya itu diameter berapa, kemudian nanti ada ketentuannya. Jika diameter cap sekian, risernya ukurannya umumnya sekian, slotnya sekian. Ya, jadi nanti ada tabelnya. Nah, di dalam bubble cap tray, ya, jadi tray itu kan ininya ya, anak ini tray. Kalau tray-nya berisi bubble cap, berarti kita sebut dia bubble cap tray. Tetapi kalau tray-nya itu tidak berisi apa-apa atau lubang, itu kita sebut sebagai sieve tray, seperti itu.
Ya, kalau kita ngomong tray saja, berarti ya plate itu saja. Kita belum menentukan apakah dia sieve ataukah dia bubble cap atau tray yang berbentuk yang lain. Ya, jadi ini ya si bubble cap ini mempunyai riser ini yang dianggap seperti cerobong, gitu ya. Jadi di mana riser ini selalu dipasangkan dengan si cap-nya untuk tiap-tiap lubang. Tiap-tiap lubang. Jadi kalau misalnya kemarin sudah saya infokan di minggu pertama ya, kalau namanya sieve tray berarti lubangnya kan seperti ini. Untuk bubble cap, setiap lubang diberikan riser ini. Ya, seperti cerobong asap gitu, sehingga asapnya bisa naik. Supaya asapnya naik dan terdistribusi dengan sempurna menjadi gelembung-gelembung, makanya diberi slot ini. Ya, jadi kegunaan daripada si riser sama si slot itu untuk memperluas atau mendistribusikan vapor secara baik di antara liquid, ya, sehingga transformasanya akan terjadi dengan baik. Ya, jadi harapannya seperti itu. Ya, jadi di sini ini tadi anak-anak si vapor kan dari tray yang ke bawah ya, karena vapornya ini dari bawah, vapor naik masuk ke dalam riser. Dia kalau liquid ini dia turun, mengumpul terus kalau sudah banyak ya, dia akhirnya kan ini kalau ini tadi kan ada weir ya. Kamu bayangkan kalau liquidnya netes. Begitu belum banyak kan masih di sini nih, liquidnya masih mengumpul. Tapi begitu sudah banyak ya, sudah sampai di sini dia akan overflow menuju ke tray berikutnya yang di bawah. Ya, makanya tadi downcomer juga disebut sebagai downflow. Ya. Jadi tetap ini harus segini anak-anak. Karena itu biasanya si weir ini tingginya tidak pernah lebih tinggi daripada tinggi cap. Ya, kalau kita punya cap ini bubble cap itu tutupnya, ini kan diameter cap, ya. Kita punya tinggi cap. Ya. Jadi weir itu tingginya sekian kira-kira. Tidak pernah dia itu sampai sekian. Ya. Jadi kalau misalnya sampai sekian, bisa kamu bayangkan bahwa tinggi weir adalah lebih tinggi dibandingkan cap. Ya, cap akan terus tertutup oleh liquid. Ya, jadinya kan gelembung-gelembung ini tidak akan bisa naik sempurna ke atas. Makanya itu tidak pernah. Karena kenapa? Karena liquid mengalir ke bawah itu selalu overflow. Ya, jadi prinsip dan bayangannya seperti itu. Nah, ini tadi sudah sedikit saya informasikan ya. Tadi anak-anak sudah tahu bahwa ini namanya cap. Ya, di dalam cap kita punya istilah slot, kemudian kita punya istilah riser. Ya, ini tadi cap. Slot, sorry. Ini adalah slot. Ya. Vapor dari bawah, dari tray yang bawah naik ke atas ya, kemudian dia keluar dari slot membentuk bubble-bubble. Ya, jadi disinilah istilahnya bubble cap, gitu ya. Kemudian tadi tray sudah ya, ini tray. Nah, ini tadi sudah saya inikan ya, downcomer atau downflow ya. Ini karena tray ya. Ini kalau kita turun ke sini, nah ini adalah downcomer. Nah, bisa dilihat di sini anak-anak bahwa liquid itu yang biru ya, dia tidak pernah menutupi bubble cap. Ya, tidak pernah menutupi cap-nya. Sehingga weir ya, ini weir tingginya tidak pernah lebih tinggi daripada si tinggi bubble cap. Ya, ini.
Jadi ini gambarannya. Yang naik ke atas ini adalah gas, gitu ya, keluar melalui siapa riser dan slot membentuk gelembung, ya. Di sini terjadi pertukaran masanya itu di sini. Ini tadi kalau kita mau ini kan lagi, ya. Kemudian tadi kita ada istilah cap, tray, down comer, down flow, weight. Kemudian kita ada istilah baffle. Baffle ya sama ya anak-anak. Baffle bukan waffle ya. Jadi penyekat gitu ya. Jadi kalau kita melihat tray secara overall dari tampak atas ya, ini kalau kita potong dari samping atau dari depan gitu ya, ini suatu kolom. Nah ini tadi kan ini si tray, ini tray ya. Kemudian ini cap ya, sebagai bubble cap ya. Ini tadi kan down comer ya. Ini adalah wear gitu ya. Nah di dalam wear ini ada penghalang kecil gitu ya, besi yang dilaskan. Nah, itu namanya baffle. Sama kalau kita detailkan dari tampak atas seperti ini anak-anak. Yang biru ini adalah baffle ini. Ini besi yang dilaskan menghalangi seperti ini, melintang gitu ya anak-anak. Ya, kalau bisa dilihat di sini ya sama dari atas sama seperti ini. Yang bulat-bulat ini adalah cap-nya anak-anak, gitu ya. Jadi bubble cap-nya ini yang bulat-bulat saya arsir ini. Nah, di sini kenapa kok harus ada baffle, gitu ya? Jadi kan kita ini lingkaran tray, kalau dilihat dari atas itu kan berbentuk lingkaran seperti ini, ya. Oke, ini lingkaran, ya. Kemudian kita nanti akan merancang apakah saya itu single ya, single masuk ya, apa double, single pass, apa double pass atau three passes. Nah, itu kita nanti yang mendesain anak-anak ya. Kalau misalnya double pass berarti ini bolong iki bolong. Itu ya, ini bolong. Bolong maksudnya ini adalah down comer. Nah, liquidnya nanti masuk ke sini. Nanti area yang tengah ini yang kita desain, ya. Kita desain, kita perlu berapa sih banyaknya hole ya, lubangnya di sini yang tadi saya bilang. Mana sih pen saya ini anak? Saya kok enggak kelihatan. Nah, ini. Ya, ini. Kan dari sini nanti kita mendesain diameter daripada si cap. Ya, cap-nya diatur berapa banyak, berapa jumlah cap. Nah, itu nanti kita atur. Nah, pasti anak-anak ya, bayangannya katakanlah ini saya gambar secara kasar saja. Ya. Katakanlah ini lurus gitu ya anak-anak ya. Nanti kita seperti di sini apakah diatur secara segitiga atau segi empat. Jadi ada dua pengaturan di dalam bevel cap tray. Nah, kalau misalnya segi empat berarti dari sini kita seperti ini. Kalau ini terlihat jelas bahwa ini segitiga. Nah, ini kan segitiga. Dia tidak bisa jadi segi empat kan anak-anak. Ya kan, ini bukan segi empat. Ya kan? Ini pasti diaturnya secara segitiga. Nah, ini nanti yang umum itu memang segitiga. Karena memberikan perpindahan massa yang lebih bagus. Nah, kan bayangannya seperti ini ya, Nana. Coba seperti ini kata. Di sini ini titiknya. Kan saya tidak bisa membuat cap secara sempurna lingkaran.
Nah, kan tidak mungkin ada cap itu sepertiga lingkaran atau 3/4 lingkaran. Nah, ini tidak boleh, gitu ya. Jadi di sini ini tidak boleh. Karena itu ya bagian-bagian yang kosong ini, bagian-bagian kosong ini, kalau misalnya tidak diberikan baffle, liquidnya itu ya wis ngalir toh, tidak ada apa, tidak ada pertukaran massa dengan vapor, dan dia itu hanya ngecembeng di sini, anak-anak. Ngecembeng itu apa ya? Sudah dia itu tidak ada pertukaran massa, dia itu ya flowing biasa gini kan. Dia turun ke bawah menunggu overflow kan. Kalau misalnya belum overflow, si liquid ini ya enggak kemana-mana, ya cuma di situ aja. Karena kan tray itu datar. Liquid kan bisa mengalir kalau dari tinggi ke rendah. Ya, atau tadi kecuali overflow. Overflow kan naik-naik ke atas. Menunggu adanya vapor dari arah riser dan slope. Ya kan? Nah, ini akan mengakibatkan efisiensi daripada si tray turun. Karena itu harus diberikan baffle, yaitu penghalang. Ya. Nah, fungsinya penghalang ini apa sih sebenarnya? Kalau misalnya ini saya beli penghalang ini anak, tak kasih penghalang sesuai ini. Ya. Nanti penghalang ini berdasarkan ini selisihnya ini jarak dengan sini. Nah, jarak ini yang kita desain ya. Jadi jarak ini sama, nah. Ini sama. Ini sama jaraknya. Begitu juga nanti di sini. Nah, ini jaraknya harus sama. Selisihnya ya, selisihnya yang tidak ada bubble-nya, tidak ada bubble cap-nya, kita pasang baffle. Ya, kita pasang baffle. Nah, ini kan cuma segini selisih apa yang harus dikosongi. Selisihnya tidak bisa dipasang cap, ya kan? Berarti harus kita pasang baffle supaya jika ada liquida naik dari atas, ya di sini itu dia bisa belok ke arah yang ada bubble cap-nya. Jadi mengarahkan liquid, gitu ya, supaya dia tidak stay diam di tempat itu. Padahal di sini di daerah baffle ini tidak terjadi perpindahan massa. Jadi liquidnya harus diusir. Kamu ke sana loh, ke sana, ke tempat yang ada baffle. Ya, jadi prinsip untuk adanya baffle itu seperti itu. Ya, tadi drain hole ini adalah hole gitu ya. Jadi tidak seperti manhole ataupun hole untuk penyambungan ya. Kalau di sini kan ini hole untuk penyambungan ya. Drain hole ini ada di dalam kolom ya. Jadi biasanya nanti seperti ini. Ya. Jadi ini las-lasan yang bisa dibuka gitu anak-anak. Drain hole ini fungsinya kalau kita mau melakukan maintenance atau shutdown daripada si alat destilasi. Ya. Jadi hole-nya, drain hole kita buka supaya liquida itu cepat turun. Ya, turun ke bawah sehingga kolom ini cepat kosong. Kalau dia cepat kosong, ya discharge, berarti kita bisa segera maintenance daripada si kolom. Ya. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi ya anak-anak. Jadi anak-anak kalau misalnya ada yang seperti ini, ya, ini langsung anak-anak sudah tahu ini adalah downcomer. Ya, nah ini liquidnya nanti turun ke sini. Ini tadi sudah cap ya, jadi seperti ini. Nah ini tadi wear, kemudian ini downcomer. Ya, gambarannya ini ya, kan ini tray-nya ya, tray-nya di sini, baru turun downcomer ke sini ya, ini. Nah ini anak-anak biasanya kan tadi karena si vapor ya,
vapor masuk ke dalam riser, kemudian dia keluar dari slot membentuk gelembung-gelembung, membentuk bubble, ya, berkontak dengan liquid. Nah, berkontak dengan liquid, setelah dia berkontak dengan liquid kan dia keluar, gitu ya, lolos. Dia kan sebagai vapor lagi nih. Nah, untuk ke tray selanjutnya. Nah, jadi di dalam suatu suatu bubble tray ada istilah-istilah yang umum gitu ya, anak-anak. Jadi seperti entrainment gitu ya. Kemudian ini foam, kalau ini tadi wear sudah ya. Nah, ini liquid backup in downcomer itu maksudnya karena ini downcomer ya, Nana. Ini downcomer. Kan tadi saya menginfokan bahwa begitu liquid ini sudah menutupi semua, sudah lewat di atasnya wear, dia akan overflow turun ke bawah. Nah, overflow-nya itu kan dia ngerojok, geruduk gitu ya, ngerojok ke bawah sehingga seperti kalau kita menuangkan air secara tiba-tiba, itu kan pasti krojok-krojok ada apa ya? Ada gelembung air gitu ya, anak-anak ya. Gelembung liquid daripada liquida yang kita bawa. Jadi dia seperti seolah-olah foaming, gitu ya. Seperti membuih gitu ya, tapi bukan buih sabun. Jadi hanya besar-besar lah, ada gelembungnya di situ. Ya, nah itu namanya foam. Istilah di sini. Tetapi kalau entrainment ini tadi vapor kan, vapor dari bawah, dia vapor dari bawah, kemudian dia bertemu dengan liquid, ya. Nah, vapornya ini begitu keluar dari liquid setelah dia cukup kontak dengan liquid, dia naik ke atas. Tetapi vapor ini membawa partikel-partikel liquid. Ini namanya entrainment, gitu ya. Nah, dan ini tidak diinginkan anak-anak. Wong kita kepingin memisahkan atau perpindahan massa dari liquid ke vapor. Kok ada bagian liquid yang kebawa ke atas? Kan akhirnya nanti idem wae gitu. Padahal liquid ini seharusnya turun ke bawah, yang volatil saja naik-naik ke atas. Yang tidak volatil, yang less volatil ya tetap turun ke bawah. Tetapi kalau ada bagian liquid yang nempel di dalam vapor yang terikut keangkat, akhirnya kan pemisahannya tidak baik, gitu ya, kurang efektif, kurang efisien. Ya, ini. Sebentar untuk yang PPT ini saya stop dulu dari sini. Kita beralih melihat video anak-anak. Saya stop share dulu. Saya share screen berarti ini ya. Sebentar saya cek dulu. Langsung saya. Kelihatan classroom ya, Nana? Nah, ini saya masih menemukan 2 video gitu ya, Nana, yang saya rasa cukup mewakili daripada apa ini namanya DKP ya, jadi desain kolom pemisah. Kalau yang kedua ini adalah yang back tower, dia ini yang bubble cap yang sudah agak sesuai anak-anak. Sebentar. Bantu ya suaranya. Saya share sound.
Oke. Nah, ini dia sebenarnya dari depan, anak-anak. Jadi seperti saya bilang kemarin, bahwa bubble cap kita itu adalah kolom destilasi, gitu ya. Jadi ini dia menggambarkan dari depan kolom destilasi itu perlengkapannya apa saja, gitu ya. Kita nanti ada boiler, gitu, ada kondensor, gitu ya. Nanti kalian di OTK 3. Jadi untuk yang bubble cap sendiri nanti pada menit ke 53, insya Allah. Nah, ini kolom destilasi dengan perlengkapannya. Nah, ini ada tangga pengaman. Nah, ini anak-anak. Saya putar ke belakang dulu. Oke, nah bisa dilihat di sini ya. Ini nah, ini kelihatan bahwa ini tray-nya ya, tiap-tiap tray. Ini tray anak-anak. Ya. Kemudian yang seperti emas mengalir ke bawah ini adalah liquida kita tadi. Ya, begitu dia sudah overflow, dia mengalir ke bawah. Ya. Nah, ini kalau saya lanjutkan. Nah, coba dilihat di sini ya, bahwa si cap tidak pernah terendam oleh liquid. Ya, cap tidak pernah terendam oleh liquid. Nah, ini bisa anak-anak lihat ini wear. Ini wear di sini. Ya. Wear itu tadi yang bibir daripada downcomer. Ya, jadi dia yang membuat ini sudah harus overflow, ini belum. Ya, coba kamu bayangkan kalau misalnya tidak ada wear, ya liquidnya ngalir terus sana, tidak ditahan. Ya, dengan adanya wear, jadi ini wear gitu ya, liquidnya akan nunggu dulu di sini sampai dia sesuai dengan bibir wear, baru dia overflow. Ya, jadi supaya istilahnya tadi memastikan bahwa liquid dan vapor memiliki waktu kontak yang cukup. Ya, jadi kalau di OTK 3 kapan sih terjadinya perpindahan massa? Jadi nanti kalau kalian tray to tray ya menghitung plate pada OTK 3 itu pada kurva kesetimbangan. Kapan terjadi kurva kesetimbangan itu? Terjadinya saat equilibrium. Equilibrium itu memerlukan waktu kontak. Nah, ini di sini ini anak, di dalam ini tadi begitu si vapor ya masuk ke dalam riser, kemudian keluar sebagai gelembung dari slot, ya dia kan tidak mungkin 1 detik 2 detik, gitu ya. Dia memerlukan waktu yang cukup untuk berkontak dan mencapai titik equilibriumnya sehingga terjadi perpindahan massa. Ya. Itu memang secara mikroskopik, gitu ya. Jadi kalau kita tidak membayangkan secara imajiner itu agak susah memang. Nah, seperti tadi saya lihat infokan bahwa begitu dia sudah overflow, ya, ini liquidnya turun ke bawah, ngerojok. Nah, dengan grojok itu dia ada ini loh. Apa ini tadi gelembung-gelembung itu ya, seperti air kalau kita buka keran keras itu kan grojok. Nah, itu inilah istilahnya foam tadi. Ya, itu istilah foam. Nah, ini anak-anak, ini foam ini tadi. Nah, ini jadi dia dari sini kemudian masuk ke sini. Nah, ini sudah selesai, saya mundurkan lagi ya. Cukup singkat ini deh. Nggak nutupin. Nah, ini ya, ini turun ke bawah. Nah, di sini ada seperti celah ya. Jadi begitu downcomer turun ya, downcomer di sini ada celah masuk ke tray berikutnya supaya liquidnya bisa masuk ke tray berikutnya. Ya. Jadi ini
seperti kalau kita main go baksodor gitu loh anak ya. Ada yang mengarahkan, kamu ke sana, enggak boleh ya. Itu fungsi sebenarnya daripada baffle, downcomer sama wheel. Ya, jadi kalau secara permainan itu seperti itu. Oke, ini saya stop share. Saya balik lagi ke Oke. Ini tadi sudah, kita ke sini. Nah, ini sebenarnya berbagai macam bentuk bubble cap. Ya, jadi bubble cap itu tidak hanya berbentuk lingkaran, ya. Tapi ada juga yang tidak punya slot. Nah, ini yang hitam-hitam ini slotnya. Ya. Ada yang slotnya seperti ini. Ya, makanya kemarin saya pernah bilang seperti tutupannya kamar mandi itu lah, anak-anak. Bolongannya kamar mandi itu. Drain air kotor ke kamar mandi itu. Nah, cuma memang yang lebih favorit gitu ya. Jadi lebih favorit itu dianggap terjadi perpindahan massanya, transfer perpindahan massanya itu lebih baik. Itu yang bentuk-bentuk seperti ini. Bentuk-bentuk seperti ini. Ya, jadi ini. Nah, karena si cap ini adalah atau bubble cap ini adalah bagian daripada destilasi kolom, ya. Jadi kita tidak bisa melepaskan dia terhadap kolom, ya, destilasi kolom terhadap apa istilahnya? Kolom itu sendiri. Jadi ini merupakan bagian daripada overall kolom destilasi. Sehingga nanti tentunya anak-anak minimal kita itu harus tahu diameter kolom. Ya. Jadi kalau kolom destilasi misalnya ini nih, ini kolom destilasi gitu ya. Nah, ini. Nah, kolom destilasi ini kan ada tinggi kolom. Ada tinggi kolom. Kemudian ada diameter kolom. Nah, kenapa? Karena diameter kolom ini sama juga dengan diameter tray. Ya. Jadi nanti coba kalau kalian, karena kalian mengambil OTK 3-nya bersamaan dengan desain kolom pemisah, jadi saya harus memberikan informasi yang diperlukan, ya, itu sudah harus berupa angka. Jadi kalian tidak perlu mencari secara OTK 3 karena kolom destilasi itu OTK 3 bagian belakang. Ya, setelah minggu ke-8. Ya. Jadi di sini diameter kolom itu adalah diameter tray. Ya. Nah, diameter tray ini kalau kita sudah tahu, ya, dari OTK 3 itu kita bisa menghitung diameter tray berapa. Kemudian ada range anak-anak. Kalau diameter kolom kita katakanlah sekian, 2,5 sampai 4 feet, berarti diameter cap itu 3 inci yang dipilih. Nah, ini sudah petunjuk ini anak-anak. Ya, jadi kita tidak boleh ngawur gitu istilahnya. Misalnya saya punya 2 meter diameter kolom 2,5 sampai 4. Tapi saya mau pilih diameter cap 4 inci. Nah, itu tidak boleh. Ya. Sebenarnya ya boleh-boleh saja, tapi nanti pasti hasil desain kalian tidak memenuhi tray dinamik. Gitu ya. Jadi ini adalah rule of thumb yang diarahkan, ya, yang memudahkan kita untuk mendesain supaya setidaknya dalam tray dinamik itu kita sudah sedikit banyak masuk ke dalam area yang diminta, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya diameter cap-nya semakin besar, ya tentunya diameter kolom akan memperbesar diameter cap, ya. Tapi diameter cap yang terlalu besar ini akan menghasilkan liquid gradient yang lebih rendah.
ya. Jadi liquid gradient itu tadi ya Nana, begitu si liquid turun ya dari atas dari daun kamar, dia kan ke bawah nih, ke bawah. Kemudian dia mengalir melalui weir ya kalau sudah overflow. Nah, liquid gradient itu adalah selisih ketinggian gitu ya Nana. Jadi anak-anak sudah download PDF yang ada di ini, yang ada di Classroom, yang buku anak-anak? Sudah atau belum? Nah, coba dibuka-buka gitu ya. Karena di dalam situ juga ada istilah-istilah gitu ya anak-anak. Jadi istilah-istilah yang perlu anak-anak pahami ya, disertai gambar ya anak-anak. Kalau kemarin di Classroom itu saya Ludwig ya. Saya berikan e-book daripada Ludwig ya. Yang PDF daripada buku yang sekarang itu sudah merupakan kompilasi lah dari beberapa daftar pustaka atau buku yang kita gunakan pada desain kolom pemisah. Jadi gambar-gambar yang ada itu berada atau berasal dari beberapa buku, gitu ya. Jadi liquid gradient, coba anak-anak buka bukunya halaman 11. Saya coba stop share di sini ya. Karena kalau tidak ini ya Nana, nanti ini istilahnya ini apa gitu. Ya. Coba saya cek di sini ada enggak? Oke, ini enggak ada gradient. Karena dalam mendesain itu kita dituntut juga membayangkan, gitu ya, supaya nanti pada saat step by step mendesain itu tidak kesulitan. Coba sebentar saya bukanya dulu. Saya share screen dulu. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya, Nana, kalau di buku PDF ya, jadi bukan yang Ludwig gitu ya. Itu adalah gambar ketiga di halaman 11 ya. Ini sebentar saya ganti ini aja. Microsoft Edge ya. Kalau ini saya enggak bisa coret-coret kalau PDF. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini liquid gradient anak-anak. Ini ya. Jadi liquid gradient itu adalah selisih gitu ya, selisih ya kalau kita lihat dihapus dulu mungkin biar anak-anak kelihatan. Ya, liquid gradient itu adalah di sini nih. Nah, ini. Ya, kemudian ini kita punya ini.
Ya, kemudian kita punya. Nah, garis yang pertama yang di bawah ini anak-anak, ya, ini adalah tepat si liquid dia overflow. Ya, si liquidnya overflow. Jadi ini kan weir ini kan weir. Ya, ini kan weir. Jadi begitu liquid itu di sini sudah penuh, dia akan overflow. Itu dasar pertama. Kemudian ketinggian yang kedua itu pada saat liquid turun. Ya, jadi dihitung mulai dari sini nih. Nah, kemudian yang ketinggian yang ketiga itu, nah ini sudah penuh banget ini, ya. Nah, jadi ketinggiannya di sini ya mulai dari tray ya, ini tray level ya, tray. Kemudian di sini overflow atau tinggi weir ya. Kemudian ini apa ini namanya ya, tikungannya si air gitu ya. Kalau air mau ngerojok ya itu kan dia, nah punggungnya sini. Ini kita ambil dari garis yang paling atas di sini. Nah, dari tray ke sini inilah yang namanya liquid gradient. Gitu ya. Jadi berapa sih gradien ketinggian liquid yang ada di atas tray hingga dia maksimal. Ya. Nah, kalau sudah lebih dari maksimumnya, itu tidak boleh anak-anak. Nanti akan mengakibatkan whipping. Whipping itu si vapor, ya. Si vapor itu betul dia akan menjadi gelembung-gelembung ke atas, bubble ke atas lewat riser dan slope. Tapi karena begitu banyaknya liquid, akhirnya seolah-olah vapor ini tidak ada fungsinya. Karena liquid itu cepat ngerojok memenuhi ke sini. Akhirnya liquidnya malah turun ke sini. Ini tidak boleh. Gitu ya. Ini tidak boleh. Kan pasti terlihat bahwa kontak antara dua fase gas dan liquid tidak terjadi dengan baik karena liquid take over gitu ya. Ini tidak boleh. Jadi makanya liquid gradient ini adalah maksimum yang diperbolehkan. Selebihnya itu tidak boleh. Ini ya. Jadi ini namanya liquid gradient. Tadi kalau kita melihat video ya, kan di video itu ditunjukkan bahwa si liquid ya begitu dari apa ini namanya baffle ya, baffle-nya penuh, kemudian dia overflow turun ke bawah ya. Turun ke bawah ini kan tray yang di atasnya ya Nana, turun ke bawah, nah mengalir terus tadi kan foam gitu ya, gelembung-gelembung tadi. Nah, ternyata ini tray ya, si downcomer itu seperti ini ya Nana. Nah, baru liquidnya merosot. Nah, ini ya. Jadi apa istilahnya? Kalau kita gambar itu kan tadi gini nih. Ya, ini downcomer ya. Nah, ini kan gini. Ya. Nah, ternyata tidak. Ya kan ini coba dilihat. Nah, dia itu ada melengkungnya gini. Nah, ini enggak gini, ya kan? Nah, gini kan. Supaya tidak cepat overflow gitu loh anak-anak. Ya. Jadi supaya nggak cepat overflow ini. Ini. Tapi ya nggak lambat-lambat banget gitu. Makanya semua angka-angka yang di sini itu kita desainkan, kita hitung nanti anak-anak. Ya. Jadi pada langkah untuk menghitung atau mendesain suatu bubble cap tray itu kita pertama adalah menghitung
ya. Tadi cap, ya cap, diameter cap berapa. Kemudian nanti di dalam cap itu ada riser, ada slot, gitu ya. Kemudian dari cap tray, kemudian nanti ada baffle, ya. Kemudian tadi ada downcomer, gitu ya. Kemudian ada drain hole, sudah ya, sampai 5 aja. Kemudian setelah itu kita sudah dapatkan ya Nana, angka-angkanya, nilainya. Kita gambar, baru setelah itu kita memperhitungkan, gitu ya, mengkalkulasi lah, mensimulasikan. Apakah desain kita itu cocok untuk kolom yang akan kita jalankan, ya, berapa flow rate-nya daripada liquidnya, berapa flow rate daripada vapor-nya. Nah, untuk mengetahui dia itu cocok atau tidak, efisien atau tidak, itu kita masukkan ke tray dinamik itu tadi. Jadi nanti ada 2 step dalam mendesain. Pertama mendesain angka-angkanya dulu, ya, baru kita mendesain apakah dia sesuai atau tidak, itu istilahnya tray dinamik. Jadi di area mana kita bekerja untuk desain kita ini? Apakah memang ada range pada daerah range yang dipersyaratkan atau di out of range? Nah, ini ya, itu yang namanya tray dinamik. Jadi kalau kita belum masuk ke tray dinamik, berarti desain kita belum oke, anak-anak. Ya. Saya stop share, saya masuk lagi ke PPT-nya. Nah, baik, tadi belum di sini ya. Oke. Nah, kok ini ya? Ininya belum dikembalikan ya. Nah, tadi kita ngomong bahwa si diameter kolom akan kita jadikan dasar utama untuk menentukan diameter cap, gitu ya. Nah, di sini tadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jika diameter kita semakin besar, maka tentunya diameter cap-nya akan besar. Nah, kalau diameter cap ini akan besar, liquid gradiennya rendah. Ya, jadi bisa kalian bayangkan tadi kan kalau liquid gradient itu yang paling tinggi gini. Kalau diameternya gede kan pasti liquidnya itu ya sekitaran situnya kan agak terhalangi oleh diameter cap, ya, sehingga tidak bisa seberapa tinggi ya anak-anak. Ya, liquid gradientnya agak rendah. Lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena tentunya jumlah cap-nya akan lebih sedikit dibandingkan jika diameter cap lebih kecil. Nah, makanya itu sebenarnya kita tidak dipersyaratkan untuk membuat distillation kolom dengan diameter kolom yang terlalu besar, ya. Selain diameter kolom terlalu besar itu nanti mengakibatkan berat, ya kan, tray-nya jadi gede, ini diameternya berat sehingga konstruksi di bawah itu berat. Sehingga untuk membuat destilasi kolom, biaya konstruksi leg-nya, kakinya itu lebih mahal dibandingkan overall, ya. Nah, ini tidak diinginkan. Ya, makanya ada L per D berapa gitu ya anak-anak. Jadi istilahnya L per D atau H per D gitu ya. Jadi tinggi kolom overall per diameter itu ada range yang dipersyaratkan, rule of thumb-nya berapa. Nah, itu harus kita patuhi ya, supaya tidak mendapatkan diameter yang terlalu besar. Nah, diharapkan diameter cap itu kecil supaya efisiensi tinggi, kemudian luas slotnya relatif tinggi. Nah, memberikan end wastage yang luas dan daerah distribusi liquid yang kecil. Sangat tepat untuk kolom dengan dimensi yang kecil, kemudian lebih cepat memang dalam proses destilasinya. Nah, ini bahan konstruksi kalian sekarang di mana? Ada ya bahan konstruksi ya, bakon ya?
Nah, itu ini kan anak-anak. Memang sebenarnya kalau di teknik kimia tidak terlalu ngefek ya. Maksudnya kok di yang berikut-berikutnya nggak ada Bu, nggak dipakai. Gitu ya. Jadi memang bahan konsumsi ini lebih banyak dipakai oleh orang mesin sama orang kapal. Ya, tapi kalian nanti kalau desain pabrik itu juga harus paham anak. Jadi kalau kita memang korosif, biasanya kita stainless steel gitu ya. Tapi ada carbon steel dengan alloy tertentu, campuran tertentu, itu dia pertama dia akan membentuk lapisan seolah-olah seperti terkorosif. Tapi begitu kedua, ketiga kali dipakai, dia tidak lagi bersifat seperti korosif. Jadi seperti melapisi gitu. Nah ini ada anak-anak. Ya, nanti bisa kalian cek detail, kemudian tebal dinding, jadi tidak ya. Nah, ini tadi slot ya. Slot tadi mengeluarkan vapor gitu ya, menjadi gelembung-gelembung untuk memperbesar luas permukaan kontak. Slot bisa berbentuk persegi 4, trapesium, bujur sangkar dan sebagainya. Nah, ini lebarnya biasanya memang sudah ada dalam tabel ya. Nah, seperti tadi kalau diameter kolom berapa, kita memilih diameter cap berapa. Nah, kalau katakanlah diameter capnya 2 gitu ya. Nah, 2 inci. Nah, kalau 2 inci ini nanti kita ada tabelnya. Oh, slotnya sekian. Tinggi antara slot itu berapa, jarak antar slot berapa. Nah, itu sudah ada. Ya, ini tadi. Nah, ini kan bentuknya bukan persegi 4. Ya, jadi mungkin lebih ke segitiga gitu ya. Nah, ini tinggi slot ya, jarak antar slot. Nah, ini. Kemudian riser. Ya, Nana, riser ini yang mengakibatkan si vapor keluar. Nah, begitu keluar di sini ya. Di sini kan ini sudah ada liquidnya, jadi makanya dia keluar slot dia akan bergelembung, ya. Nah, fungsinya memang sebagai jalan uap serta pendukung dan tempat bersandarnya cap, ya. Jadi biasanya cap ini dimurkan ke sini anak-anak. Jadi ini sebenarnya tidak bolong banget, gitu ya. Jadi ini misalnya, nah ini murnya. Nah, ini seperti gini. Tapi ini lubang ini. Ya, ini di sini ada apa? Nah, apa kira? Las-lasan lah. Nah, tapi yang ini tidak masif gitu ya, Nana. Ya, yang paling tepat bayangannya itu itu tadi loh, bolongannya kamar mandi itu loh, buangan air kotor di kamar mandi itu loh. Kan bisa kita putar nih. Nah, itu seperti itu ya, bubble cap itu. Bisa dipasang baut dengan las keliling di sini ya. Makanya ini las-lasannya harus kuat karena ini vapor. Ya. Nah, ini. Jika ukuran riser terlalu kecil, dia vapornya akan nyundul-nyundul. Pressure drop-nya itu gede ya. Pressure drop-nya kegedean, ini kepe coplok dos ke atas. Nah, itu enggak boleh itu ya. Jadi makanya ini nanti kita juga menghitung, mendesain bagaimana sih supaya delta pressure atau pressure drop di dalam riser ini sesuai, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Kalau terlalu kecil ya, terlalu kecil itu berarti flow daripada vapornya terlalu rendah. Flow vapornya rendah kan berarti ini mau ke atas muntup-muntup ya. Maksudnya flow-nya nggak cepat karena dia flow-nya rendah, flow-nya sedikit gitu ya. Keburu liquidnya banjir ke bawah, anak-anak. Whipping itu tadi. Ya, jadi itu tidak diinginkan. Ya, ini tadi nanti di perhitungan ya. Jadi yang penting ini anak-anak dilihat dulu step-step apa yang akan kita hitung, apa yang akan kita desain, kemudian pengertian dari masing-masing, ya, luasan slot, ya, luasan riser, gitu ya, ini anulus, ini riser. Nah ini
dipahami terlebih dahulu, gitu ya. Sambil kalian melihat yang ada di dalam buku, ya. Mana sih yang harus saya hitung, gitu ya. Ini nanti kita hitung. Nah, ini tadi, ini yang saya bilang ini tadi. Ya. Ini ada seperti las-lasan supaya si cap itu nempel di dalam dengan riser. Ya. Kalau enggak kan capnya naik ke atas kan, disundul sama si gas. Nah, itu kan enggak mungkin. Ya, ini. Kemudian nah, skrid clearance ya, jarak antar dasar cap dengan permukaan plate. Jadi cap tidak dilas di tray. Ini tray ya. Tray ada bolongannya. Ya. Jadi kalau tadi sieve tray itu kan bolongan-bolongan yang tidak diberi cap. Nah, ini bolongannya, perforasinya. Kemudian dikasih riser. Riser ini dilas. Oke. Ya. Apa mau las yang bentuknya seperti ini atau lasnya di sini? Ini tergantung daripada bahan. Nah, ini cap. Cap itu enggak pernah dilas di sini, enggak pernah. Ya, ini enggak boleh. Meskipun nanti dikasih slot. Karena kenapa? Karena akan mengakibatkan pressure drop semakin tinggi. Itu enggak boleh. Jadi si ini skrid clearance ini harus ada. Ini namanya skrid clearance. Ini namanya skrid clearance. Ya. Makanya tadi saya bilang kalau ini umumnya memang di sini ada murmuran gitu ya. Nanti dipasangkan di sini. Nah. Tapi bagian yang ini anak-anak, ini tidak masif, jadi tidak besi tertutup. Ada lubang-lubangnya seperti slot. Supaya si vapor tetap bisa merobos, ya, lewat. Seperti itu. Nah, kemudian, nah ini kan ada range-nya antara 0,5 sampai 1,5 inci. Kemudian yang disebut reversal area, yaitu luas daerah antara bagian atas riser dengan bagian bawah atau cap. Nah, ini. Ya, bagian atas riser dengan bagian bawah cap. Yang sini ya, Nana. Sebaiknya luas reversal lebih besar daripada luas riser. Dan AA lurus, supaya aliran tidak terhalang. Ya jelas, kalau misalnya gini ya Nana, jebret ini. Nah, ini kan ngepas, pas gitu ya. Kalau ada orang gendut pakai baju sesek, nah ini kesesekan itu ya, terlalu ngepas, press itu, press body, siluetnya kelihatan, tidak boleh. Ya, karena kenapa? Kalau kita sumuk, ya berkeringat terhalang. Ya. Nah, sama halnya seperti ini, tidak boleh. Kalau vapornya itu nanti terlalu banyak, anak-anak dinaikkan sedikit saja flow rate-nya, vapor ini sudah tidak memenuhi tray dinamik. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh mendesain itu terlalu ketat, terlalu sempit. Karena begitu nanti kita ada perubahan di dalam operasional proses, ya kan proses ini berjalan ya. Tentunya pabrik itu ingin menambah kapasitas produksi anak. Nah, kalau kamu mendesainnya terlalu sempit, terlalu ketat, begitu flow-nya dinaikkan dikit, wah alatmu sudah obsolete, ya nggak bisa digunakan lagi, harus mendirikan lagi. Itu kan investasi yang mahal. Jadi dalam mendesain kita harus ada toleransi. Nah, tapi toleransi itu tetap memberikan performa daripada alat berada dalam range tray dinamik yang dipersyaratkan. Ya, jadi seperti itu.
Nah, ini tadi reversal area. Nih, ya. Nah, ini yang di sini yang ini anulusnya. Nih. Ya, jadi kalau secara overall itu di sini anak-anak. Ya. Nah, ini istilah-istilah ini, kemudian apa ini notasi, ya, notasi itu anak-anak juga harus diperhatikan, gitu ya. Jadi riser itu namanya ini, kemudian diameter riser di sini, ya, ini diameter riser, ya, kemudian diameter reversal area itu yang mana? Nah, ini. Kemudian anulus. Nanti di halaman sebentar. Di buku ini ada notasi gitu anak-anak. Di tiap ininya enggak saya berikan Yunas. Apa daftar pustakanya. Sembilan 94 gak tak katut mama saya berikan kamu sampai 93 rasanya. Jadi nanti di kecil-kecil aja ya, sambil kalian runut sendiri-sendiri gitu ya, maksudnya per step ya, juga untuk memudahkan kalian memahami dan mengingat ya, karena memang bukunya ini belum selesai anak-anak. Jadi ini handbook gitu ya, mau dicetakkan, tapi saya dan Bu Eva belum selesai editing. Jadi ini memang PR lama yang belum kita selesaikan. Ya. Jadi ini tadi sudah sampai anulus, kemudian riser slot ya. Reversal area. Nah, ini riser slot seal tadi ya, berarti kita cek kembali. Ini kan ini riser ya. Kemudian ini tadi yang slot ya, kita punya slot di sini. Jadi kalau slot partially open itu kita tidak mengambil overall daripada tinggi slot ya. Jadi hanya slot yang terbuka yang tidak terisi air. Ini ya. Nah, kemudian tadi yang screed clearance ya ini ya. Ini memang harus di pelan-pelan gitu ya. Kemudian ini lebar daripada slot ya. Ini kalau yang di sini full slot height. Jadi full slotnya dihitung full ketinggian slot. Oke. Nah, dari sini sampai sini itu dihitung tinggi slot full ini. Ini. Tapi kalau HS kecil, hanya kecil, itu hanya yang kosong, yang tidak terisi air. Tidak terisi liquid. Ini. Ya. Kemudian ini ya dynamic slot berarti yang dari atas slot sampai ketinggian maksimum daripada si liquid. Cuma ini nanti memang di tabel anak-anak. Nilainya itu dimasukkan bisa kita lihat di tabel, cuma pemahaman atau pengertian dari masing-masing notasi ini. Nah, ini anak-anak. Ya. Jadi kita anggap biasanya memang luasan lingkaran. Ini untuk anulus area, kemudian siapa tadi luasan reversal area, ya, jadi dia sebagai diameter lingkaran. Ya. Nah,
Di sini di reverse short annular area sudah tadi ya, luasan daerah antara bagian bawah reversal dengan bagian atas dasar cap tanpa mengikut sertakan bagian slot dan riser. Ya, annular tadi. Nih. Ya. Oke, kemudian tadi short ring. Nah, ini semoga. Gelap ya anak-anak? Belum kelihatan. Oke. Oke. Kelihatan enggak ini? Kalau di tempat saya kok gelap. Sudah? Sudah kelihatan ya? Oke, tuh. Ini anunya ini loh anak-anak, apa ini USB saya tuh rodok kedetek, rodok enggak. Nah, ini digeser. Nah, ini tadi yang saya bilang penyusunan cap ya. Jadi berbentuk segitiga sama sisi ya. Sebenarnya memang berorientasi terhadap aliran melintang. Jadi supaya alirannya itu terdistribusi secara keseluruhan di overall tray, gitu ya Nana. Nah, kalau tadi kan saya bilang ada dua, segi 4 dan segitiga, gitu ya. Nah, ini kalau segi 4 seperti ini, tuh, nah segi 4 seperti ini ya. Nah, ini kan gini, ya. Kita bayangkan aliran ini si cap. Nah, ini alirannya merobos masuk gini anak-anak. Ya. Kalau kita segitiga, ini, sebentar ini yang mana? Yang mana? Nah, kalau segitiga, Nana, ini ada aliran, idem aja ya. Ada aliran. Nah, begitu dia ke sini, dia akan ketemu dengan si bubble cap yang ada di depannya. Ya. Sehingga liquidnya masih tetap bertemu dengan vapor. Kelihatan enggak anak-anak? Ketip-ketip ya iki ya. Hitam putih ya. Nah, ini ya. Jadi, mengapa tadi saya bilang bahwa penyusunan cap segitiga sama sisi lebih disukai karena dia lebih efektif untuk meningkatkan transformasi antara liquid dan vapor. Bisa kalian lihat di sini kalau segi 4 ya, disusun segi 4 seperti ini, liquidnya kan mengalir ke arah ini anak-anak. Panah ini ya, ada panahnya. Lingkaran-lingkaran ini adalah cap-nya, bubble cap-nya.
Nah, ini kan brobos, lolos terus, nggak ada yang menghalang. Tapi kalau segitiga, begitu dia lewat dari 2 cap, dia akan dihalang oleh 1 bevel cap yang ada di depannya. Ya, begitu seterusnya. Sehingga liquida akan selalu bertemu dengan uap dan ditangkap oleh cap selanjutnya. Ya, lebih efisien atau lebih efektif dalam meningkatkan kontak antara liquid dan vapor. Jadi perpindahan masanya lebih bagus. Karena itu dia lebih disukai. Ini tak tahulah saya kenapa. Nah, ini ya tadi jarak antara dinding cap sudah ada patokannya 0,25 atau 1 kali diameter cap. 1/4 dari diameter cap atau maksimal sama dengan diameter capnya. Ini tadi tray sudah saya infokan ya. Ini tadi yang downflow ya, downflow ke sini dia belok sini ya. Ini tadi yang liquid gradient ya, Nana ya. Jarak dari sini tray sampai ke puncak tertingginya disebut liquid gradient. Nah, ini turun ke bawah. Nah, ini yang naik-naik ke atas adalah vapor. Nah, dasar penyusunan aliran ya. Alirannya nanti ada yang single pass, double pass gitu ya. Macam-macam nanti kita perhatikan. Dasar kita menyusun aliran itu harus memberikan derajat kontak yang tinggi antara fase uap dan liquid, sehingga kesetimbangan dapat didekati ya, karena yang dihitung di OTK 3 yang tray per tray ya berdasarkan kurva keseimbangan itu adalah kondisi ideal di mana keseimbangannya itu terjadi 100% sempurna. Tapi kalau kita di realita itu tidak mungkin terjadi, dan itu sudah harus diperhatikan dalam saat kita mendesain ya, sehingga hasil desain kita itu nanti bisa mendekati lah minimal dengan kondisi ideal yang kita inginkan. Kemudian kontak aliran ya, pemilihan tray untuk menentukan kontak aliran juga harus diupayakan supaya delta P-nya, pressure drop-nya tidak boleh besar ya, minimum. Memberikan jalur aliran liquid yang memadai dalam downcomer ya, sehingga menjaga kebutuhan minimum kapasitas liquid yang dipindahkan. Nah, ini ada layout tray cross flow, ada reverse flow gitu ya. Cross flow ini paling umum dan sederhana digunakan ya. Jarak yang dilewati liquid sangat panjang sehingga efisiensi tray cukup tinggi. Nah, cross flow itu hanya satu arah saja gini anak-anak. Reverse flow, downcomer dan downflow-nya terletak pada satu sisi tray saja. Tray, keuntungannya tray dapat menampung cap lebih banyak, tetapi dengan luas downcomer yang lebih kecil. Wah, keren. Ini kok nggak bisa turun. Oke, nah reverse flow ini ya, tadi terletak pada satu sisi, tray dapat menampung cap lebih banyak dengan luas downcomer yang lebih kecil, jarak yang dilewati liquid sangat panjang
Nah, sehingga liquid gradientnya cukup tinggi, tadi ya Nana istilah liquid gradient, dan reverse flow ini untuk perbandingan liquid per vapor yang cukup rendah. Ya, jadi vapornya lebih banyak dibandingkan liquidnya. Kemudian ada double pass flow, ya. Sambil anak-anak bisa membuka gambar 4 di halaman 19. Kalau di apa ini tadi di buku di PDF tadi ya Nana. Nah, di situ ada gambar cross flow, reverse flow, double cross, kemudian multiple dump cascade. Nah, ini nanti kita coba ini anak-anak. Tapi biasanya nanti kalau kita mendesain itu hanya cross flow gitu ya, reverse, kemudian double cross flow. Ya. Ini double pass flow, perbandingan liquid per vapor lebih tinggi, jarak yang dilewati liquid sama dengan setengah dari cross flow. Ya. Harga kolom 10-15% lebih mahal dibandingkan cross flow. Nah, sekarang saya ini kan cross flow. Kalau ini kita punya tray, ya kita punya tray. Di sini kita punya apa? Downcomer gitu ya, atau down flow. Cross flow ya liquidnya hanya dari sini ke sini ya. Jadi dia datang, turun ya, turun di sini, kemudian mengalir, kemudian down flow ke sini. Ya. Kemudian reverse flow. Ini kan down flow-nya terletak pada satu sisi, downcomer dan down flow. Ini ada dua yang dibolongi. Ini kan bolong gitu. Ya, bisa bayangkan ya, Nana. Kalau yang ini kita punya. Nah, satu aja. Tapi ini kita beri penghalang buffer. Ya. Jadi liquidnya ngerojok dari sini datang ya, mengalir belok ke sini, turun ke sini. Ini downcomer. Ya. Jadi begitu di yang berikutnya ya. Kalau ini apa tray yang berikutnya ini di sini nanti dia belok lagi turun ke sini sama. Ini yang dari atas anak-anak. Ya, ini bolong. Ini downcomer turun ke bawah. Ini enggak. Nah, ini ya. Jadi terletak pada satu sisi tray, tidak dibolongi dua-duanya, kiri dan kanan. Ya. Sehingga dia dapat menampung cap lebih banyak. Ini karena di sini tidak ada bolongan. Ya. Dan luas downcomer yang lebih kecil, ya. Ini luas downcomer-nya lebih kecil. Nah, tapi liquid gradientnya tinggi. Kenapa? Karena downcomer-nya tadi kan kecil, ya, dibagi tadi. Ya. Nah, kalau double pass, ini di tengah dibolongi, pinggir ya dibolongi. Ini jadi liquidnya datang, ya, mengalir turun ke, nah, ini ya nano, ya. Jadi kalau, nah, ini gini. Nah, ini double pass. Yang atas itu gini, yang bawah gini. Ini liquidnya turun, mengalir, masuk. Ini double pass. Ini double pass.
Jarak yang dilewati liquid sama dengan setengah dari cross flow. Kalau cross flow tadi kan gini ya Nana. Ya, ini kan mengalir ke sini. Ya, ini kan turun. Nah, ini kenapa setengahnya? Karena dibolongi tengahnya ini. Jadi ini dibagi dua. Sehingga setengah dari cross flow. Ya. Harga kolom 10-15% lebih mahal dibandingkan cross flow. Iya. Ya jelas. Kenapa lebih mahal? Karena kalau misalnya tadi cross flow ya, di sini bisa sampai 100 cap gitu ya. Karena ini ada bolongan, berarti kan untuk double pass satu tray tidak mungkin sama dengan si cross flow. Bisa jadi dia mungkin hanya 70 sampai 80 cap, sehingga kita perlu tray yang lebih banyak. Ya, makanya ini mempengaruhi investasi awal untuk menambah jumlah tray seperti itu, ya. Jadi ini, ya, di gambar 4 itu jelas, ya. Kalau yang di atas cross flow itu penampang dari atas, ya lingkaran itu berarti mata kita melihat dari atas. Kemudian yang E, cross flow itu kita potong dari samping. Ya. Jadi yang digambarkan itu dengan jelas dari atas dan dari samping adalah cross flow dan double pass. Ya. Ini. Reverse flow itu jarang dipakai karena liquid gradientnya itu cukup tinggi ya, Nana. Nah, liquid gradient cukup tinggi ini tidak disukai. Nah, kemudian nanti di gambar 5 itu juga ada di buku tadi ya, PDF. Nah, ini dia. Ini gambar 5, ya. Nah, ini cross flow. Ya. Jadi ada yang seperti ini, ya. Pokoknya satu arah aliran itu cross flow. Ya, paling gampang memang yang sebelah sini. Ini paling gampang kita mengimajinasikan, gitu ya. Karena kalau di sini kan agak bengkong. Ini apa sih sebenarnya? Karena ini kita berikan apa ini downcomer yang bervolume. Ya, kalau ini kan hanya lempengan lah, bayangannya itu hanya slab bersih gitu ya, slab bersih ya, thread gitu saja dilas ya. Tapi kalau ini enggak, ini memiliki ketebalan. Nah, kalau di sini ini cross flow, tapi downcomer-nya itu tidak dipotong gini ya, Nana. Ya, jadi tray-nya tidak dipotong, tetapi dilobangi. Ya, sehingga luasan downcomer sebenarnya juga lebih kecil, ya. Tapi di sini liquid gradientnya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena dia punya apa ini jarak tempuh yang cukup panjang untuk si liquid. Ya, berbeda dengan tadi yang reverse flow. Ya, reverse flow itu kan gini tadi. Kan hanya di sini saja. Ya, ini overall tempuhnya ya. Tapi turunannya sedikit. Ya, jadi grojoknya ke bawah itu dibatasi. Tapi kalau ini ya, ini overall tempuhnya ya, turunannya sedikit tapi di sini tetap besar anak-anak. Tidak ada buffernya tadi. Ya. Jadi semua liquid itu mengalir ke semua arah di tray. Tapi kalau yang tadi, nah, ini enggak sampai penuh ya, ini di sini saja. Nah, liquidnya kan diarahkan ke sini, diarahkan. Jadi nanti liquid gradientnya hanya timbul di satu sisi sini saja.
ya. Luasannya, lintasannya kan hanya satu bagian saja. Kalau ini kan overall, ya. Walaupun down comernya kecil, ya. Ini kan juga down comernya hanya bagian ini aja. Ya. Tapi begitu dia diturunkan liquidnya, dia mengalirnya lebih padnya lebih luas dibandingkan begitu kita masuk ke siapa tadi reverse flow. Ya. Nah, ini yang reverse flow. Kalau kita tampak samping seolah-olah hampir sama dengan si cross flow, anak-anak. Ya kan? Ini cross flow-nya gini. Ini juga sama. Ya. Jadi reverse flow itu lebih jelas kalau memang kita lihat dari tampak atas. Ya. Nah, double pass cascade ini tadi kan setengah double pass cascade ya. Kalau tadi kita punya double pass cross flow, double pass. Nah, ini kan. Nah, double pass cascade ini masih setengah dari double pass flow. Ya. Jadi dipakai untuk kapasitas yang lebih besar. Nah, double pass cascade ini bisa kalian lihat di gambar 5. Ya. Dia dipecah dua lagi. Nah, ini. Nih. Ini kalau double pass. Ya. Ini kan down comernya nih. Liquidnya yang berojok ke bawah ini tadi. Kalau di cascade, nah ini ada baffle. Jadi duduk golongan, ini baffle. Ini baru down comer. Ya, jadi supaya jelas harus dilihat dari tampak atas dan tampak samping. Ya, potongan melintang. Dia. Nah, ini tadi. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Iya. Oh, itu nanti kita melihat daripada flow rate daripada vapor dan liquid. Jadi kan seperti ini tadi. Nah, untuk perbandingan liquid per vapor yang rendah, gitu ya. Kemudian double pass jika liquid per vapor tinggi, ya. Jadi L per V tinggi, berarti bisa kita tarik secara kesimpulan sederhana, liquidnya lebih tinggi flow-nya dibandingkan vapor. Nah, sebentar. Kalau ini enggak ada. Oke, ya itu aja. Karena sebenarnya gini, yang harus kita perhatikan dalam kita mendesain, ya, tadi kan anak-anak sudah tahu kita harus memberikan cukup kontak antara liquid dengan vapor, gitu ya. Jadi istilahnya supaya semua liquid itu tidak ada yang lolos turun ke bawah tanpa bertemu vapor. Tuh. Kalau tadi liquidnya ada yang turun ke bawah tanpa bertemu vapor atau kebanjiran, itu bisa kita istilahkan tadi whipping. Kebanjiran yang amat sangat itu flooding. Ya. Jadi ini tidak boleh, anak-anak. Nah, langkah-langkah yang ada di
di bubble cap tray supaya terjadi cukup kontak. Karena kenapa sih kok kita harus memastikan ini cukup kontak? Karena dengan dia bercukup kontak, kita bisa memastikan keseimbangan itu terjadi dengan baik. Jadi keseimbangan liquid dan vapor itu tercapai, hampir mendekati ideal. Dia sesuai dengan kurva keseimbangan. Kalau kurva keseimbangan ini keseimbangannya tercapai dengan baik, maka mass transfer itu akan terjadi dengan baik. Ya, apa istilahnya, akan terjadi perpindah massa mungkin dari siapa zat yang kita inginkan, komponen yang kita inginkan di vapor ke liquid. Ya, kalau ini terjadi dengan baik, berarti efisiensi daripada alat kita akan besar, akan tinggi. Nah, salah satu cara yang dipastikan atau yang didesain untuk menjamin bahwa cukup kontak antara liquid dan vapor, tadi di dalam cap kita memberikan slot. Ya. Kemudian antara cap dan riser kita memberikan clearance. Itu dari si riser dan si cap. Kemudian dari penyusunannya, ya. Oh ya, kemudian kita menambahkan baffle lanan. Ya, tadi kan supaya semua liquid itu tidak hanya mengalir saja, tapi liquid yang belum berkontak dengan vapor dikembalikan, dihalangi, diarahkan untuk ke cap supaya bertemu dengan vapor. Ada baffle. Kemudian setelah itu, begitu kita masang cap di dalam tray, ya, masang cap di dalam tray, kita akan memilih penyusunan segi 4 apa segi 3. Ya, tadi sudah diinfokan bahwa penyusunan segitiga ini lebih baik. Segitiganya gini ya. Karena kenapa? Kalau kita menyusun segi 4, ya, ini bunder-bunder tadi, si cap, ada liquid ngalir di sini, liquidnya jalan terus, bros, nggak ketemu vapor. Ya, tapi kalau kita susun segitiga, liquidnya jalan, ketemu vapor. Ya, ada liquid lolos, ketemu vapor. Nah, ini kalau kita susun dengan segitiga. Gitu ya. Jadi makanya nanti begitu desain bubble cap, jarang yang kita memilih desainnya disusun secara segi 4. Kecuali jika soal itu meminta disusun secara segi 4. Kebanyakan disusun secara segitiga. Alasannya adalah untuk meningkatkan kontak antara liquid dan vapor. Kemudian, langkah lagi untuk memastikan bahwa semua liquid berkontak dengan vapor, kita mengarahkan alirannya tadi. Apakah cross flow, apa double, ya, reverse, atau double cascade. Karena ini supaya, ya itu tadi, begitu kan liquid ini imajinasinya hanya datang dari satu arah, dari atas, ya, karena liquid itu berat, datangnya dari atas. Vapor datangnya dari bawah. Imajinasi kita. Kalau tidak kita arahkan, tidak kita bagi, ya, flow-nya begitu dia turun ke dalam tray, ini nggak brojok tok buah bread gitu ya. Jatuh kayak air hujan itu kalau kita tampung, ya, dia kan jatuhnya hanya di tempat yang kita tampung. Kalau kita tidak mendistribusikan dengan merata,
kita tidak bisa mendapatkan cukup kontak untuk semua liquid dengan semua vapor. Seperti itu. Makanya nanti kalau liquidnya terlalu banyak anak-anak, biasanya memang si double pass. Ya, atau double cascade. Nah, ini nanti coba apa ya? Kalau kita masuk ke soal, biasanya memang di soal di awal-awal kita mendesain, kita diarahkan untuk reverse flow semua. Bukan reverse, cross flow, karena dia yang paling sederhana. Cross flow dulu. Oke, anak-anak sudah bisa menghitung cross flow. Habis itu nanti reverse flow. Habis itu nanti double pass. Dengan soal yang sama, kita memilih tray alirannya itu 3. Cross, reverse, kemudian double pass. Dari situ nanti bisa kita lihat tray dinamiknya yang lebih bagus yang mana. Nah, nanti ketahuan ini, apakah cukup kontak antara liquid dengan vapor atau tidak. Seperti itu. Ya. Apakah sudah cukup menjawab? Ya. Ini nanti tolong diingatkan karena memang desain itu sebenarnya coba-coba. Nah, ya, coba-coba semua konfigurasi sampai kita mendapatkan konfigurasi yang mendekati sempurna, istilahnya seperti itu. Jadi makanya di awal kuliah saya bilang tidak pernah ada desain yang salah. Yang ada itu adalah over design atau under design. Gitu ya. Makanya kalau misalnya anak-anak under design, jadi tidak sesuai dengan spek yang diinginkan, gitu ya, harus ada apa istilahnya, rekomendasi. Kalau memakai desain seperti ini kurang baik. Rekomendasi desain selanjutnya mungkin yang perlu diubah apa. Nah, itu sebenarnya yang diperlukan anak-anak, pemikiran seperti itu. Jangan desain ini tidak bagus karena ini titik gitu. Terus tidak memberikan rekomendasi. Ya. Karena kuliah desain kolom pemisah ini adalah analisis. Jadi kita harus berani memberikan saran, ya, rekomendasi perbaikan yang baik untuk kedepannya. Apakah nanti saran perbaikan itu kamu sendiri yang melakukan atau teman kalian yang melakukan, itu tidak masalah. Yang penting harus ada rekomendasi. Dari adanya rekomendasi itu berarti at least anak-anak itu sudah lebih paham bahwa ini tidak cocok. Tapi saya punya solusi dengan mengubah apa. Itu. Ya. Itu anak-anak ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan. Recording stopped. Saya coba absen ulang ya. Degama, Vigo. Iya Bu, hadir Bu. Mohon maaf tadi ketika di absen saya lagi ke kamar mandi. Terima kasih. Hosea belum hadir. Faizul ini tadi. Adidoyo belum ada. Muhammad Zaki. Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah di absen ya anak-anak. Baik, anak-anak, saya cukupkan sekian dulu ya. Nanti kalian coba pelajari, karena PPT yang saya berikan di Classroom itu cukup banyak. Kita kan hari ini masih sampai slide 25 ya anak-anak ya.
Oke, sampai slide 25. PPT yang saya berikan ke kalian itu sampai 44 gitu ya. Jadi masih ada where, ada buffalo. Ya. Kalian bisa coba baca-baca di rumah ya. Nanti minggu depan saya agak cepat sedikit supaya kita sudah bisa masuk ke bagaimana menggambar trace secara sederhana. Ya, tolong disiapkan apa ini namanya kertas milimeter. Ya, jadi usahakan kalau bisa milimeter yang ukuran A3 ya, kalau tidak ada ya A4. Tapi beli yang bagus ya anak-anak, yang istilahnya sering dihapus, nggak cepat sobek, gitu ya. Karena kalau sobek nanti gambar dari awal. Ya, saya harap minggu depan kita sudah bisa offline sehingga menggambarnya bisa real di kampus, di kelas, dan saya bisa melihat satu-satu dari kalian. Ya, seperti itu anak-anak. Untuk kekurangannya saya mohon maaf ya. Nanti kekurangan saya yang minggu lalu saya tidak masuk. Saya jadikan sebagai apa istilahnya slot untuk kalian asistensi di menggambar si tray bubble cap ya. Oke, baik, sekian dulu. Terima kasih anak-anak untuk kehadirannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum dan selamat siang. Terima kasih.